lahir pada tanggal 2 April 1975. Beliau diangkat di madrasah ini pada tahun 2007 sebagai guru pendidikan agama Islam, guru fikih. Selanjutnya beliau pernah menjadi wakil kepala madrasah bagian kurikulum, dan pada tahun 2011 beliau diangkat menjadi kepala madrasah Salawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara. Selanjutnya untuk lebih mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Pak Amir untuk memberikan materi tentang kemadrasahan. Ada Bapak, disilakan. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan limpahan rahmatnya, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita keseharian. Salawat serta salam kita aturkan kepada anak kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga selalu diberikan syafaat darinya. Yang saya hormati Ketua Panitia yang sampai saat ini masih semangat, dan beliau masih tetap semangat, tetap masih bersama kita, tetap masih bersama anak-anak. Nah, sehingga kita beliau ini di guru matematika. Mungkin kalau kalian pasti lebih banyak kenal ketua panitia atau panitia-panitia yang memang selama ini melayani kalian semua. Masih semangat? Harus semangat. Ini masih pagi suruh tidak ada semangat. Jadi pada hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang kemadrasahan. Bicara tentang madrasah itu, dan jelasnya kita harus tahu dulu sejarah tentang madrasah itu sendiri, ya. Seseorang yang ingin maju, seseorang yang ingin berhasil, dia harus paham tentang sejarah. Kan seperti itu. Sejarah itu harus kita tahu dan kita harus pahami. Kalian juga yang kalau di rumah itu biasa orang tua kalau duduk sering menceritakan sejarah singkat tentang ya keturunan, tentang pokoknya ya kan. Madrasah ini didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Ya, pertama kali didirikan di Sumatera, di Jawa, itu pada tahun 1908. Ya, yang didirikan oleh Abdul Ahmad. Ya. Jadi madrasah itu sudah ada sejak pada zaman Belanda. Ya. Setelah itu dia berkembang di Jawa pada tahun 1912 yang kita kenal sebagai pesantren, yang notabene banyak beredar di kalangan ilmu. Pernah dengar kata-kata pesantren? Madrasah itu kan ya, madrasah itu sekolah. Madrasah itu yang kayak ketemu dengan SMP, SMA, tapi dalam bahasa Arab disebut madrasah. Tapi lebih dikenal di kalangan ilmu pada 1912 itu yang sudah berkembang di Pulau Jawa, yaitu
pesantren. Ya. Jadi pondok pesantren itu dia belajar dulu ya. Dulu madrasah itu belum bergabung dengan Mendikbud atau pendidikan itu, maksudnya dia masih terbatas untuk pelajaran keagamaan. Ya seperti itu. Jadi pada tahun 1912 itu yang mendirikan yang pertama kali dia didirikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Setelah itu berkembang mereka langsung mendirikan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Nah. Lalu yang berikut dari perkembangan zaman, ya, sejak era reformasi birokrasi, itu era reformasi itu sejak masa siapa itu presiden siapa? Ini yang dengar era reformasi. Yang berperan dalam pendidikan madrasah ini yang paling besar yaitu pada masa pemerintahan SBY. Ya, tapi sebelum itu pada masa Soeharto juga. Masa Soeharto, setelah Soeharto siapa? Ya, setelah B.J. Habibie, Megawati ya. Jadi perkembangan pendidikan itu di madrasah itu mereka menyetarakan masuk daripada madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah atau madrasah ibtidaiyah atau tingkat. Kalau yang sekolah di sekolah umum, setelah mendengar madrasah sanawiyah itu apa? Ya kan? Madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah itu selevel ya. Madrasah ibtidaiyah itu selevel dengan madrasah SD. Madrasah sanawiyah selevel dengan SMP. Madrasah aliyah itu selevel dengan SMA. Pada zaman dulu orang itu takut masukkan, takut sekolah di madrasah
Jadi untuk kalian yang kelas 7 nanti ini, kalau sebentar resmi jadi siswa MTS, maka kita akan belajar menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, dan nanti itu disampaikan oleh Bapak Ibu. Yang berikut itu pengertian daripada apa itu madrasah. Ya, saya bacakan sini. Madrasah itu berasal dari bahasa Arab yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu madrasah yang artinya tempat untuk belajar atau sistem pendidikan klasik. Ya. Kenapa dikatakan pendidikan klasik? Yang tadi itu sudah yang saya katakan, ada bahasa Arab, ada SKI, ya kan? Di SMP tidak ada. Yang di dalamnya berlangsung proses belajar mengajar atau proses pembelajaran, ya, dengan materi-materi kajian yang terdiri dari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Ya, ilmu-ilmu umum itu yang tadi itu matematika, ya, PPKN. Kalau ini kan kita lihat masih gaduh-gaduh. Coba ini kenapa gitu? Tidak usah ya. Pengurus coba sebagian di tengah. Di sini yang perempuan nanti setelah masuk itu kan kita sudah siapkan jilbab. Ya, jilbabnya itu nanti semuanya seragam. Warnanya satu, bentuknya satu, modelnya juga satu. Tidak ada yang gaduh-gaduh, tidak ada yang pakai warna bentuk begini, bentuk tidak ada. Itu coba lihat kata-kata kelas jilbab itu. Semua sama. Nah, nanti kalian punya juga seperti itu. Sehingga tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Lalu yang berikut, busana atau pakaian yang digunakan itu. Jangan untuk yang perempuan, roknya itu jangan terlalu ketat-ketat, karena kita tidak pengadaan rok. Itu nanti ada aturan-aturan berpakaian yang nanti akan disampaikan oleh kesiswaan. Pakaian juga, baju juga, ya kan? Ya, baju. Sehingga kalau kalian semuanya sudah menutup aurat, maka itu sudah kelihatan bagus, ya. Sehingga pakaian itu diutamakan. Biasanya kalau di Sanawiyah, kalau pada saat apel itu ibu guru, ibu kesiswaan itu dia perhatikan. Kalau ada yang tidak menggunakan jilbab yang disiapkan oleh madrasah, maka suruh pulang. Kan itu sudah dikasih. Nah, kenapa tidak digunakan? Jadi itu diperhatikan dari kepala sampai dengan rok. Roknya itu juga tidak boleh ada yang belah-belah tengah itu. Harus lurus turun ke bawah. Ya, nah, lalu yang berikut, akhlak berbicara. Di MTS itu juga itu semua diatur. Cara kita berbicara dengan teman, cara kita menyampaikan bicara dengan bapak ibu itu, ya, cara kita menyapa teman. Ini jangan dipanggil Fitri, oi Fitri, itu kan ada berbicara. Jadi kalian yang masuk di Sanawiyah ini itu sudah diberikan oleh Allah satu mukjizat bahwa kalian